pengagungan di hadapan Allah kita. Tinggikan namanya sebab Dia Allah yang perkasa, yang setuju. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai, katakan haleluya. Tinggikan namanya, nyanyi bagi Dia. Let's go. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Menyapa jemaat Tuhan yang live streaming di hari ini. Nikmati kebaikannya. Oh, haleluya. Sama-sama mari angkat suaramu. Come on, Iji. Oh, firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Come on. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Angkat tanganmu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang mau bersyukur katakan haleluya. Let's go. Everybody clap your hands together. Nyanyikan bersama. Sama-sama katakan. Oh, firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun ke setiap hari. mari yang menantikan angkat tanganmu. Come on. Beri kekuatan baru. Let's go. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan bersama jalanmu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancanganmu, Rancangan-Mu melebihi rancanganku. firman-Mu Sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi. Are you ready, Iji? Bersama-Mu. Oh, push your hands up in the air. Oh, ku kan terbang Come on, even people. tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. oh, Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. ku kan aman. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Come on. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah Raja kita. Haleluya. Izinkan saya bertanya, seberapa banyak saudara yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi di atas kepala. Boleh katakan wow. Katakan wow. Amin. Nyanyikan pujian pengagungan dan ucapan syukur bagi Dia. Are you ready, G? Come on, everybody clap your hand. I know you know this song. Hey, oh dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Hey, Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. oh, la 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 la. Sing it,
angkat tanganmu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh haleluya, oh kiranglah, hey, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Sekali lagi bertepuk tangan di atas kepala kita. Biar yang wanita saja katakan. Dengar dia panggil nama saya. Come on ladies, hey. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia Setiap pria panggil dalam ruangan ini maupun yang live streaming katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga bersama-sama katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil boleh angkat tanganmu. Ah, come on. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Come on, diisi katakan. Oh kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Bersukacitalah dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan. Tinggal diam di dalam mengucap syukur. Ada kekuatan yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang setuju boleh katakan haleluya. Katakan haleluya. Hey, nikmati kebaikan yang tak terbatas. Mari bersama jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang live streaming, sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Come on church. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, Ya, jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan. Ku jawab ya. Hey, ku jawab ya Tuhan. Bapak Ibu semua mari ikuti gerakan saya. Katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Asik. Ku jawab pak, dek, dek, pak, dek, dek, pak. Asik. Come on. Ayo dong, come on. Ku jawab. Mana tangan dia? Sarange. Ku jawab. Ku jawab. Jemaat Tuhan saja. Ku jawab. Malu-malu nih. Yes, come on. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Coba bilang buat kiri kananmu sukacita dong. Saya tahu mungkin pembantu Bapak Ibu sudah pulang kampung ya. Pusing dengan cucian di rumah. Tapi hari ini kita ada di tempat ini dengan satu tujuan. Mau mengucap syukur, amin. amin. Mau mengucap syukur, amin. Amin. Impact people yang mau mengucap syukur lebih angkat kedua tanganmu. Katakan oh yeah. Let's go. Ku jawab ya. Ya, ya. Come on. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya
Angkat suaramu. Ku jawab. Hey, sama-sama. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh, put your hands up. Ku jawab. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi katakan ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Come on, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi katakan oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Come on. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh, haleluya, yeah. Yang bersuka cita tepuk tangan yang terbaik buat raja kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang baik, amin. Amin. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu yang menuntun kami untuk masuk ke dalam keselamatan yang kekal. Anugerah-Mu yang memampukan kami untuk menikmati kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Oh, thank you Lord. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu, nyanyikan kebaikan-Mu. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Oh, dengan pujian ini bersama dari awal, mari katakan. Di setiap nafas hidupku, come on church. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu.
Semua karena bukti kebesaran-Mu, semua karena cinta-Mu yang tak terbatas. Seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. It's only by your grace that I can live today. Dan ku angkat tanganku, ku serukan nama-Mu, Allah yang setia. Oh yeah. Mari mengucap syukur buat anugerahnya yang Dia limpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari buka kedua tanganmu. Terima kasih Yesusku, Engkau setia. Angkat tinggi kedua tanganmu di atas kepalamu dan katakan, come on Ichi. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu nyata. Ku bisa karena anugerah. Come on church. Ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata. Ku bisa karena anugerah. Ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata. Oh, ku bisa karena anugerah. Ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Kemurahan-Mu nyata di hidupku. Kemurahan-Mu nyata di hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang mengalami kebaikannya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Come on, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku muliakan selama-lamanya. Come on Ichi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
lebih dari nafas kami, lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Come on church, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapa menghapus dosa kami lewat Tuhan Yesus. Darahnya yang menyucikan kami. Sehingga kami boleh kembali punya relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi warga kerajaan sorga. Dan terima kasih Tuhan kami boleh menikmati persekutuan sesama orang yang memiliki Roh Kudus dalam rohnya. Kami bisa juga mengalami keintiman dengan sesama anak-anak Tuhan. Dan ajari kami juga Tuhan untuk kami boleh mengalami kenikmatan relasi dari pernikahan kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami siap belajar. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow, ibadah 2 masih penuh. Saya pikir tersisa dari mereka yang mudik saudara ya. Ternyata penuh sekali. Luar biasa. Haleluya. Ibadah 1 saya bicara intim dengan Tuhan dan intim keluarga. Nah sekarang ini intim suami istri. Ibadah 3 nanti komunikasi yang intim. Ibadah 4 intim orang tua anak. Ibadah 5 intim sampai tua. Ya, jadi nanti pulang sore malam terakhir bawa lagi opa omanya orang tuanya yang sudah susah jalan. Saudara ya boleh ya supaya berjalan dalam kebenaran. Oke. Kita akan belajar mengenai keintiman di dalam pernikahan. Boleh file berikutnya? Banyak orang tidak intim, sebaliknya apa? Waduh, pasangan itu kayak makhluk asing ya. Kalau yang belum menikah siapa? Yang belum menikah, angkat tangan. Wih, sewajah penuh pengharapan mencari cinta saudara ya. Itu kalau punya pacar, rasanya deket banget, cocoknya tuh gampang banget. Pergi yuk sana, enggak jadi, oke. Kalau ganti ini gimana? Oke juga gitu ya, gampang banget sepakat, sudah menikah. Wih, susah sekali sepakatnya ya. Ngomong nggak ngerti-ngerti. Ada yang punya anak kecil, 1 tahun, 2 tahun, anaknya belum bisa ngomong. Tapi ibunya ngerti maksud anaknya ya. Oh lapar, ngompol gitu ya. Anaknya belum ngomong, tapi orang tuanya ngerti ya. Sudah SMP, anaknya ngomong, orang tuanya nggak ngerti-ngerti. Jadi kadang bingung juga ya, komunikasi itu gimana gitu ya. Nah sekarang gimana supaya pasangan tidak seperti orang asing, harus intim. Nah intim yang pertama intim biologis, karena emang namanya manusia badan, ada jiwa dan roh. Kejadian 2:24, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging dulu malah yang saya bahas, sebagai istimewanya hubungan suami istri. Saya tahun 90 menikah, 92 buka usaha, sampai hari ini punya kongsi yang sama. Tentu kami sangat akrab, sangat intim dengan pasangan, tapi nggak hubungan seks. Kami saling percaya. Kalau saya ke supplier, nawar barang, dapat under table commission, begitu ya, masukin kantor. Dia juga begitu. Kami saling mempercayai, tapi nggak hubungan seks kan. Jadi hubungan seks itu hubungan yang khusus antara suami istri. Nah kalau suami istri nggak hubungan badan lagi, lah udah kayak kakak adik, harus akrab kayak kakak adik. Tapi harus kayak suami istri juga. Ya, kayak kakak adik mending, ya kan? Wih, yang repot kayak 2 setan menikah. Suaminya kayak setan, istrinya kayak setan. Ya 2 setan menikah, berantem terus kayak musuh. Nah, laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu istrinya menjadi satu daging.
Itu ayat soal satu daging itu di Kejadian pasal 2 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi seks itu bukan sesuatu yang disuntikkan ke manusia akibat dosa, enggak. Untuk dilakukan di Taman Eden. Apa Taman Eden? The spot of presence of God. Jadi hubungan suami istri itu dirancang oleh Tuhan, dibicarakan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi jangan berpikir misalnya Pak kalau lagi puasa hubungan seks boleh nggak? Boleh lah. Itu kan yang kudus antara suami istri. Yang nggak boleh itu sama janda sebelah, sama duda sebelah gitu ya. Antara suami istri itu kudus. Waktu puasa tuh yang nggak boleh, yang nggak kudus-kudus. Nipu, bohong gitu ya. Jadi itu adalah kudus. Nah, jadi seks diciptakan untuk apa dong? Misalnya kalau dalam kitab Maleaki, saya nggak tulis ayatnya, tapi saya sebut saja. Supaya menghasilkan keturunan ilahi. Makanya ada hormon estrogen dan testosteron, lalu ada sperma, ada sel telur, ada ovarium, ada testis. Itu Tuhan ciptakan bahwa pernikahan itu untuk menghasilkan keturunan ilahi. Itu kalau ayatnya di Maleaki. Ya. Tapi pernikahan juga untuk kebahagiaan. Kan ada yang nggak ada hubungannya sama produksi keturunan. Selain estrogen, testosteron. Kalau laki-laki, estrogen, progesteron. Kalau laki-laki testosteron. Ada hormon yang dua-duanya ada. Hormon gonadotropin. Jadi kalau ada ibu bawa anaknya orang Kelapa Gading sih, ke rumah saya tes, terus tak bilangin, Bu anaknya belum mens ya? Dari mana kamu tahu? Nih hormon gonadotropinnya rendah, gitu ya. Ada lagi umur 40 tahun, 45 tahun saya tes. Anda gak menikah? Iya, bagus. Kenapa? Hormonnya rendah. Kalau Anda gak menikah hormonnya tinggi, repot itu gitu ya. Hormon gonadotropin itu gak peduli misalnya sudah menopause. Kalau hormonnya tinggi, libidonya tetap ada. Artinya Tuhan menciptakan itu ada fungsi produksi, ada fungsi rekreasi. Dan itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan ciptakan seks itu untuk rekreasi. Maka jangan bulan ini ke puncak, bulan depan ke puncak, Natal ke puncak, Lebaran ke puncak gitu ya. Gonta-ganti tempat. Ya, mohon maaf agak belak-belakan ya. Bapak boleh main di kasur, di sofa, nanti kapan ke kamar mandi gitu ya. Namanya rekreasi, di situ terus ya gitu ya. Ke puncak terus, tiap kali ke puncak terus. Oh, berarti punya villa di puncak ya, beres-beresin. Libur itu ya kali ke puncak, besok ke Hongkong, besok ke Bali, namanya rekreasi. Nah, berikutnya lagi, next. Nah, untuk rekreasi itu dirancang untuk kebahagiaan, maka Tuhan ada hormon kebahagiaan. Memang ada hormon yang bukan kebahagiaan? Oh banyak ya. Oh darah ada gulanya, insulin diproduksi. Oh diet keto, lemak, protein tinggi, pankreas produksi glukagon. Wah Anda olahraga sehingga CaCO3 di metabolisme menjadi Ca++, ion kalsium. Begitu ada Ca++, tiroid produksi hormon kalsitonin. Kalsitonin ketemu D3 dan K2 menjadi 2 tukang, 3 tukang. Ya kalau bagi saya tukang itu kalsitonin sama D3. K2 itu keneknya D3 kira-kira gitu ya. Mereka bertiga mengambil mineral yang tidak dipakai. Pengapuran itu mineral nggak dipakai. Ironis ya, ada pengapuran tapi keropos. Gimana kalau tak ajarin 6 bulan hilang pengapuran, hilang keroposnya. Tapi harus ada lengkap. Ya, mataharinya ada, ion kalsiumnya ada. Karena ion kalsium bikin kalsitonin. Nah kalsitonin, insulin, glukagon ini hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin karena adanya sebuah materi. Tapi ada hormon lain, nggak ada hubungannya sama ini. Oh bahagia ya, melatonin, oksitosin. Oh terangsang, dopamin. Oh gembira, endorfin. Marah, kortisol. Ketakutan, sitokin. Ini hormon negatif. Saya istilahkan dalam ilmu kesehatan ini preman. Ya, preman itu mineral vitamin dibuangin. Kalau ini mandor gitu ya. Enzim vitamin mineral dikelola di metabolisme. Jadi ada hormon-hormon kebahagiaan. Maka supaya manusia itu bahagia, Tuhan ciptakan mekanisme hormon kebahagiaan. Dan hormon kebahagiaan itu dahsyat banget loh. Melatonin ketemu serotonin. Oh ini 2 modulator tidur. Tidurnya pasti pulas, deep sleep, regenerasi sel, sehat. Maka orang yang susah tidur itu berarti kurang kasih sayang. Gitu, ya, susah tidur, pacaran mau dong. Orang tidur itu kalau ada lagi sisi biologis ya.
Kalau saya tes ketahuan nih, oh kurang asam amino namanya tritopan, susah tidur. Oh kurang asam amino namanya lisin, gampang pusing. Tapi walaupun kurang tritopan saudara, secara mesin itu susah tidur kalau hatinya penuh cinta kasih. Hati itu mengalahkan badan. Betapa hebatnya hati. Penuh dengan cinta, kurang tritopan pun tidurnya pulas. Tritopannya melimpah, kurang saldo, enggak bisa tidur saudara ya. Karena kurang saldo stres. Stres enggak bisa tidur walaupun asam aminonya cukup. Ada nanti ikut seminar kesehatan sama saya aja gitu ya. Kau ajari bagaimana sehat tanpa obat, hidup lepas obat. Nah, sekarang intim dulu. Boleh file berikutnya. Ayo, masih di sini. Ada dokter namanya Dr. Mark Goulston, penulis buku The Six Secrets of a Lasting Relationship. Yang namanya intim biologis tidak hanya soal satu daging dalam arti bersatunya dua organ kelamin. Untuk hidup jangka panjang, menikah itu kan panjang loh. Panjang. Anda menikah umur 30, meninggalnya umur 80, 50 tahun. Lah saya menikah usia 25, matinya umur 75, 50 tahun. Lah kalau saya menikah usia 20, matinya umur 70, 50 tahun. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Ya kan? Karena pernikahan kadang tidak seperti yang diinginkan, malah bikin penderitaan gitu ya. Kalau pernikahan itu bikin bahagia ya umurnya panjang. Nah, makanya menikah umur panjang itu kita perlu belajar keintiman biologis non-seksual. Karena pada saatnya nanti hormonnya Tuhan atur habis. Ya, ada ibu-ibu datang umurnya 50 lebih ke saya gitu ya. Wih, hormonnya dikit. Suaminya ikut datang. Oh sama dikit, bagus Bu. Gitu. Satu dikit, satu lebih repot gitu ya. Tuhan baik, Tuhan pinter. Nah, maka sekalipun umurnya lanjut, hormonnya hilang, menopause sudah datang, laki-laki kehilangan hormon gonadotropin, libidonya enggak ada, prostatnya kena, kemesraan harus jalan terus saudara. Kan lagunya ada. Kemesraan ini. Ya, jangan udah menikah, udah umur lanjut, nanti ibadah terakhir diajarin dia. Sudah umur lanjut, anaknya, bapak ikut anak pertama, ibu ikut anak kedua, udah gak pernah ketemu, udah bukan suami istri lagi. Nah makanya gimana dong, mesra saja namanya keintiman biologis non-seksual. Apa itu? Gandengan tangan, ke mall jalan kaki, tidur berpelukan. Nenek gak perlu takut dipeluk-peluk sama kakek. Jangan peluk-peluk, jangan peluk. Tenang nek. Itu kakek peluk-peluk kan mencoba, bisa berdiri apa tidak. Mayoritas ya tidak bisa. Daripada berantem, biarkan aja dia peluk-peluk gitu loh. Malah kalau perlu ya kakek nenek itu ya peluk-peluk, cium-cium, cium pipi, cium bibir, kelamut-kelamut terus tidur gitu ya kan. Jadi tidurnya dalam kemesraan gitu ya. Lah kalau dia bisa berdiri Pak, itu musibah. Udah namanya kakek, udahlah ya ada sih yang tetap perkasa itu enggak. Tapi itu membuat kita hidup tetap dengan kemesraan biologis. Tapi non seksual. Karena kemesraan itu ya kita diciptakan untuk hal itu. Ya, oke berikutnya lagi. Nah, saya singkat aja soal yang pertama ini, bagian sip pertama ini. Next. Seks adalah media yang Tuhan sediakan untuk suami istri menikmati relasi. Ya, bukan dari setan, dari Tuhan. Karena itu isi hati dengan cinta. Berikutnya lagi sekarang. Nah, ayatnya enggak berhenti cuma di satu daging, ada lanjutannya. Kejadian 2, 23, 25 itu intinya mereka keduanya telanjang, manusia itu, istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang tapi enggak malu, ya intinya enggak malu aja. Ya kalau enggak malu itu berarti akrab. Anda pergi ke rumahnya Bu Heni, Pak Jo ya, ditanya, udah makan belum? Udah, gitu ya kan. Ya, dalam hati tadi siang gitu ya, kenapa? Bilang belum malu. Kalau saya ke rumah teman saya yang akrab, Rod udah makan belum? Belum. Ada nggak makanan? Ya kamu datang telat, udah habis. Minta dong temanmu, pembantumu tuh buatin makanan cepet aja gak apa-apa dah. Ya, bahkan minta makan aja gak malu. Kenapa? Karena akrab. Tapi Anda jangan pergi ke rumahnya Bu Heni dan Pak Jo ya, sok-sok akrab. Datang-datang minta makan. Ya, tapi kalau kita tuh teman akrab, kita gak malu ya minta makan ya. Ya gak malu lah, karena kita juga gak terus-terusan. Namanya teman kan gak terus-terusan. Kalau terus-terusan bukan teman, preman saudara ya. Datang minta makan. Lain kali datang pintu ditutup, anjing dilepas saudara ya. Oke berikutnya lagi. Nah akrab, jadi artinya apa?
ada keintiman psikologis, keintiman biologis tanpa keintiman psikologis. Ya maaf, itu mah binatang. Ayam mah udah nggak ada hubungan, nggak ada ngobrol, nggak ada kencan, nggak ada nikah, nggak ada. Udah pokoknya ayam. Udah istri saya piara anjing 2. Rumah kita gede 1.500 meter, jadi ada pagernya, anjing nggak bisa masuk ke wilayah yang saya piara di situ. Ada ayam, ada bebek, ada soang. Tapi saya bukan sayang mereka sih. Saya mah orang yang logis dan produktif. Jadi kalau mereka bertelur, gua ambil telurnya. Nggak tahu bertelurnya di mana, itu ayam di pohon karena di mana. Tahu-tahu keluar bawa anaknya 5, 6, 7, udah gede ku sembelih saudara. Saya mah orang logis aja gitu ya. Nah, ayam itu tak lihat sudah pagi-pagi kerjaannya itu kan satu ayam 6, 7 betina. Itu semua tiap hari dikawinin saudara. 1 mengeram, yang lain diajar. 2 mengeram, 3 diajar. Tiap hari saudara ya, ayam. Nggak ada tuh namanya pacaran gitu, ngobrol itu nggak ada. Saudara. Ya namanya binatang saudara ya. Nah manusia itu beda. Makanya keduanya telanjang tapi nggak malu. Tidak malu berarti akrab. Berarti satu daging itu harus bagian dari keakraban. Maka bangunlah keintiman psikologis. Apa itu keintiman psikologis? Kalau Efesus 4:32, ya kasih mesra. Gimana bisa ngasih mesra? Itu bagus tulisan di situ. Love covers many mistakes. Yang bikin gak intim karena ada kesalahan. Yang intim kembali karena pengampunan. Dan kasih itu mengampuni. Kalau kita mengasihi, setelah tadi pagi ibadah 1, kalau kita merasakan kasih Tuhan, kita punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Berikutnya lagi. Nah, contoh suami istri yang intim biologis dan psikologis menurut saya. Yaitu Ishak dan Ribkah. Monogami di Alkitab. Bapaknya kawin lagi, kakaknya kawin lagi, tetangganya kawin lagi. Memang dia hidup pada zaman itu. Pak, Abraham kan bapak orang beriman. Betul. Terus saya orang beriman, anak beriman, keturunan Abraham. Ya emang kenapa? Mau nanya apa? Abraham kan menikah lagi Pak. Kalau saya boleh enggak? Boleh. Boleh. Kalau saya ngajarin boleh. Bapak boleh menikah lagi. Wih, bapak wajahnya penuh pengharapan. Mata berbinar-binar. Bener Pak, ibu juga boleh menikah lagi. Yang penting memenuhi syarat. Apa syaratnya kalau perjanjian baru? Kalau pasangannya sudah meninggal. Waduh Pak, dia nggak mati-mati Pak. Itu masalahnya. Iya kan? Iya, kalau ada tinggal ada hidup di perjanjian lama ya boleh. Ya nggak usah meninggal pun Abraham juga punya istri Hagar, Sarah, keturah, gundik lagi. Kalau hidup perjanjian baru ayatnya ada tambahan. Kenapa? Kita makin disempurnakan, makin rohani. Maksud kita hidup di perjanjian baru, rohaninya levelnya Abraham. Kita akan lebih rohani daripada Abraham loh. Daud aja selingkuh, maksud saya selingkuh. Daud gak pegang Alkitab. Alkitab kita bawa kemana-mana. Perjanjian lama, Roh Kudus turun atas Yefta, atas Gideon. Roh Kudus mundur dari mereka. Roh Kudus kita dimenteraikan. Kita akan lebih rohani daripada Daud. Kita akan lebih rohani daripada Abraham. Maka Paulus berkata apa? Kemuliaan kita itu melebihi nabi-nabi perjanjian lama. Kita harus lebih mulia dari mereka. Nah, di perjanjian lama itu di mana orang kawin lagi banyak tokoh-tokoh. Tapi semua kisah kawin lagi nggak ada baiknya kan. Ambil itunya dong intinya. Oh Abraham menikah lagi, anaknya berantem kan gitu. Yakub punya istri Lea, Bilha, Silpa, keturah. Ya, Rakel, Bilha, Silpa. Waduh ini 4 istri, anaknya berantem kan gitu. Kagak ada kisah baiknya. Lalu ada kisah monogami Ishak dan Ribkah. Kenapa dia monogami? Ada keintiman psikologis. Dari mana saya tahu? Karena waktu Abimelekh, raja orang Filistin, Kejadian 26 ayat 8, melihat tendanya Iska, ngintip dia. Dilihatnya Ishak dan Ribkah sedang bercumbu-cumbuan. Itu intim banget tuh berarti. Biologis dan psikologis. Kalau Abimelekh ngelihat rumah saudara ngintip, laporannya gimana? Maka dilihatnya bapak mencumbui ibu, tetapi ibu diam saja. Ibunya berkata, aku berikan tubuhku, tapi tidak hatiku. Ya, bercumbu-cumbuan berarti ada keintiman psikologis. Berikutnya lagi, ada juga namanya Salomo dan gadis Sulam. Jangan dilihat Salomo punya istri banyak. Kidung Agung 7 ayat 12 yang sambil intinya, kenapa Salomo mencintai istri yang satu ini? Lebih dari yang lainnya. Karena istri yang satu ini punya kerinduan. Ayo kita kebun anggur, kita bercinta di sana. Juga jangan diikuti secara fisik ya. Lalu ngajak istri, yuk ke kebun anggur, kebun singkong, kita bercinta di sana gitu ya. Zaman dulu kagak ada drone, kagak ada. Tuh zaman sekarang pakai ayat dipraktekkan saudara ya. Gak lama lagi beredar viral Pak Jarod dan Bu Jarod. Di kebun teh di puncak gitu ya. Ya janganlah. Tapi intinya apa itu ayat gitu ya.
Ini istri Salomo ini mau bercinta di mana saja. Artinya kalau mau bukan harafiahnya, dunia ini kayak milik berdua gitu loh. Artinya tuh intim banget. Ya, intim banget, dunia kayak milik berdua gitu loh. Kalau sekarang kan milik sendiri-sendiri ya Bu ya. Betul nggak Bu? Maksudnya Pak Jarot? Ibu kan bilang sama suami, uangmu, uangku. Uangku, uangku. Jangankan dunia, duit aja semuanya. Saya tuh kagum sama laki-laki loh. Kali ini kok puji laki-laki ya. Laki-laki tuh banyak banget loh yang kerja. Duit dikasih istri, banyak nggak? Banyak. Siapa ibu-ibu di sini yang duit dikasih suami? Ya, katakan. Tidak satu manusia pun di sini. Jadi ya keintiman itu nanti ada bagiannya soal juga prioritas ya. Kalau kita ada kerinduan, boleh file berikutnya lagi. Maka kita harus belajar gimana punya kerinduan kayak waktu pacaran dulu. Jatuh cinta sepanjang masa, punya kerinduan, keinginan untuk ketemu. Gitu ya. Lalu gimana cara membangunnya? Berikutnya. Akrab itu karena sering bersama-sama. Kalau bapak sama ibu nggak sering bersama-sama, ibu sering bersama-sama sopirnya, malah petaka terjadi. Kalau bapak jarang sama ibu, perginya kemana-mana, diskusi, bisnis, ngutur usaha sama sekretaris, malah petaka bisa terjadi. Maka kita harus belajar untuk membangun kebersamaan. Nah repotnya orang menikah itu kan lawan jenis. Laki sama perempuan. Satu suka jalan, satu suka di rumah, satu murah hati, satu pelit, satu buru-buru ke gereja, ke airport, satunya leletnya minta ampun. Maka belajar untuk membuat kebersamaan. Boleh file berikutnya, kasih contoh aja. Saya sanguin banget dan suka sekali foto. Istri saya pragmatik dan gak suka foto. Di awal-awal pernikahan kita sempat ribut juga. Kita pergi ke Eropa, kita pergi ke Paris, kita pergi ke New York. Saya tuh senang foto. Foto di sini. Foto di sini. Ini gedung bagus. Istri lihat gedung ini, biasa saja. Kayak di Jakarta. Jadi, wah awalnya orang begitu. Orang menikah itu satu suka foto, satunya kagak. Satunya punya Instagram, update tiap hari. Satunya punya Instagram hanya untuk mengamati suaminya ngapain. Di follow dia. Jadi, sampai saya punya kasus orang lain gitu ya. Istrinya suka foto, suaminya ampun deh. Kalau istri minta foto aja malah dimarahi. Foto melulu, ngurangi umur atau enggak. Satu kali foto sekian detik berkurang. Yang bikin pendek umur bukan foto, marah kayak kamu itu. Berantem terus akhirnya istrinya selingkuh sama kameramen. Ini beneran saudara, beneran lagi. Beneran saudara, kan saya punya studio, dulu punya production house. Jadi ya orang dalam lingkungan dekat saya perselingkuhan, kameramen dan penyanyinya. Nah karena itu kita belajar gitu ya. Ya sekarang istri saya makin rajin foto, saya makin kurangin foto. Atau kalau enggak gini aja, saya bilang sama istri, kamu mau motretin saya aja. Mau dia, ya kan mau dia. Jadi ya supaya kita bisa pergi bersama-sama. Karena kalau enggak nanti gimana? Maksudnya kita pergi sama orang lain. Ya, memang manusia itu begitu sudah jatuh cinta sama yang berbeda. Dua-duanya tukang ngomong, ya kapan buka toko, lupa ngomong terus dari pagi. Ya kan? Satunya lucu pasti nggak lucu satunya. Dua-duanya lucu, bingung saudara. Ya kan? Rebutan ngomong. Tuhan tuh menjodohkan laki suami istri itu memang lawan jenis. Jadi, memang yang Anda nikah itu lawannya Anda. Kalau dua-duanya murah hati, bangkrut lah. Semuanya disumbangin. Makanya yang murah hati itu dikasih pasangan pelit. Iya kan? Pak suami saya gak romantis. Anak berapa Bu? 3. Bagus. Bagus gimana Pak? Saya tuh pengen suami itu pengertian, romantis. Gak romantis ya anak 3. Kalau romantis anak ibu 13. Gimana sih? Ya memang begitu pernikahan. Nah repotnya itu gimana bijaksananya itu adalah yang lawan jenis ini bisa bersama-sama dan bahagia. Kalau enggak nanti kita olahraga, temannya beda. Oh teman pelayanan, ini istri tinggal teman tidur aja. Saya suka sepeda, istri suka renang. Masa sepeda masukin kolam? Ya kan? Ya udah kita jalan kaki bareng gitu loh ya. Kamu renangnya kurangin jumlahnya, saya sepedanya kurangin jumlahnya. Ada olahraga yang bersama-sama. Lama-lama ya kita menjadi sering bersama-sama. Oke boleh file berikutnya. Pernikahan adalah hidup bersama seumur hidup. Jadikan teman hidup. Istri suami itu teman hidup. Bukan cuma teman tidur. Bahkan bukan teman tidur lagi. Tidur aja berantem gitu ya. Ya musuh tidur. Musuh dalam selimut namanya. Boleh file berikutnya lagi. Tapi bagaimana bisa intim psikologis kalau kita saling menghormati. Atau gampangnya, nah bagaimana bisa saling menghormati kalau selevel.
Oke, ntar gue kasih ilustrasi. Ayatnya dulu. Efesus 5:33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu sendiri dan istri hormati. Oke, di sini kayaknya jadi kayak nggak selevel ya. Tapi tadi ibadah 1 saya kasih ayat, hei suami hormati istri. Nah, supaya bisa menghormati suami, menghormati istri, timbal balik. Saya kasih ayat. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan berfirman tidak baik manusia seorang diri saja, saya akan jadikan penolong yang sepadan. Catat di hati, di pikiran, sepadan. Berikutnya lagi, 1 Petrus 3 ayat 7. Nah di sini, suami harus menghormati istri. Supaya doanya tidak terhalang. Kenapa? Karena 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Catat sepadan, catat teman pewaris. Ya, teman mewarisi kasih karunia. Teman mewarisi berkat, berkat sediakan berkat, Tuhan sediakan berkat kepada manusia dalam konteksnya suami istri. Maka Tuhan menciptakan mereka menurut rupa dan gambarnya, lalu Tuhan memberkati mereka. Setelah diberkati jadi suami istri, lalu Tuhan memberikan kuasa kepada mereka atas binatang di udara, laut, segala macam. Otoritas atas sumber berkat diberikan kepada suami istri. Suami istrilah pewaris kasih karunia yang Tuhan sediakan. Oke. Maleakhi 2:14. Maleakhi pasal 1, bangsa Israel enggak diberkati. Maleakhi pasal 3, tegur soal perpuluhan. Maleakhi pasal 4, nanti ibadah berikutnya saya jelasin soal orang tua anak. Tapi Maleakhi pasal 2, kenapa kami enggak diberkati? Ya, karena Tuhan enggak dengar doamu. Kenapa Tuhan enggak dengar doa kami? Sebab istrimu menangis. Kamu harus setia dengan istri masa mudamu. Sebab dialah teman sekutu dan istri seperjanjian. Sepadan, teman pewaris, teman sekutu, istri seperjanjian, teman hukum juga, sah secara legal. Ini 4 hal ini mengandung muara apa sih? Boleh file berikutnya. Ini gambar kongsi saya dari tahun 90 sampai hari ini. 92 tepatnya. Kok awet banget Pak kongsian Pak? Kita ada beberapa perusahaan, sebelum bangkrut yang beberapa juga gitu ya. Itu kita kongsinya sama terus. Sahamnya sama-sama 50%. Di perusahaan A saya komisaris, perusahaan B dia direktur. Walaupun direktur ngambil keputusan, tapi ya menghargailah. Kalau kongsiannya berempat katakan lalu 2 orang 55%. Yang 50% ini pasti agak ya sombong lah gitu ya, semena-mena lah. Yang minor merasa nggak dihormati, akhirnya pecah kongsi. Kenapa saya menghormati dia dan dia menghormati saya? Kita kongsian padahal saya Jawa, dia Tionghoa, saya Kristen, dia Buddha. Kita beda agama. Kita awet kongsian karena saling menghormati. Kenapa saling menghormati? Sahamnya sama. Boleh file berikutnya. Nah itulah maksudnya ilustrasi. Suami istri itu begitu. Teman sekutu, teman seperjanjian, teman pewaris, sepadan. Itu kayak orang buka perusahaan namanya perusahaan keluarga. Komisaris itu kepala, direktur itu penolong, beda jabatan, tapi sahamnya sama. Makanya kalau cerai, hartanya dibagi 2. Makanya kalau ibu mau diceraikan suami, boleh saja sewa lawyer yang pinter, minta 50%. Kan suaminya asetnya, hartanya, saham di mana dihitung 100 miliar, ibu dapat 50. Pasti dapat 50%, memang begitu undang-undangnya. Tapi kalau saran saya sih, jangan bercerai. Supaya dapat 100 miliar, tunggu dia mati. Masalahnya Pak, dia nggak mati-mati Pak. Aku bisa sengsara, mati duluan Pak. Makanya hidup sehat. Tak ajari hidup sehat gratis dah. Ya, diajari olah nafas, diajari bikin kalsitonin, supaya ketemu D3 dan K2. D3 minum, K2 minum, itu namanya D3 K2 pasif, kayak tukang belum digaji, mana kerja. Gajinya apa dong? Kena matahari. Lalu kalau D3 cukup, K2 cukup kena matahari, tulangnya bagus? Ya enggak lah. Tukang ini kalau nggak ada tukang yang lain dia nggak mau kerja. Tukang lain namanya kalsitonin. Belajar metabolisme tulang, udah 6 bulan, ya paling enggak setahun lah, 6 bulan terlalu cepat. Osteoporosis hilang, pengapuran hilang. Memang metabolisme dipelajari begitu dan begitu. Saya hilang osteoporosis, osteoklas hilang, pengapuran hilang, usia 62. Mulai ngajak orang lain juga, bener Pak, nilainya membaik terus. Cek aja ke rumah sakit, bone density, keberatan tulang, nanti kan membaik lah. Mana ada yang tidak bisa membaik kalau tahu caranya. Pasti hilang.
Saya radang prostat Pak, ku ajari meditasi nafas lambat. Tarik pelan-pelan 25 detik, buang. Ya, jangan langsung 25, ngap. Tarik 5, buang 5. Udah pintar seminggu, tarik 10, buang 10. 15, 15, 20, 20, 25, 25. Saya aja belum ke tarik 30, buang 30. 30 detik, narik aja pelan-pelan, bukan berhenti loh. Bukan olah nafas segi 4 loh. Pelan banget sampai otak kita gelombangnya theta dan delta. Kun fayakun, jadi maka jadi. Doanya lebih luar biasa. Kenapa? Otak theta dan delta, tubuh parasimpatetik tone. Tubuh parasimpatetik tone, deep sleep. Deep sleep regenerasi sel. Bahayanya theta dan delta adalah halusinasi. Bisa ngelihat setan. Tapi kalau halusinasi Kristen kan bagus. Pas meditasi begitu, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan berkata, akulah Tuhan penyembuhmu. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah. Apa sakit saudara? Apa sakit saudara? Autoimun? Saya melayani di Kelapa Gading, nggak jauh dari sini, gereja. Habis khotbah yang main keyboard, oh, makasih Pak Jarod. Makasih sampai begitu, kenapa? Aku autoimun belasan tahun Pak. Ikut Bapak olah nafas sembuh Pak. Saya khotbah di tempatnya Pak Wirjo Hadi. Saya duduk begitu, sebelahnya Pak, itu WL-nya autoimun. Tak ambil kertas, tak kasih nomor WA saya ke dia. Enggak Pak, maksudnya Pak Jarod. Itu 6 bulan ikut Pak Jarod, udah lepas obat tuh autoimunnya. Apa sih yang Tuhan gak bisa sembuhkan? Apa sih yang Tuhan gak bisa sembuhkan? Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Ada ayat-ayat loh soal meditasi atau olah nafas. Saya nyebutnya sih bukan meditasi ya, breathing teknik olah nafas. Kalau meditasi kan kayak wah gitu ya. Oke, balik ke sini lagi. Jadi suami istri itu selevel. Saya sama istri menikah 35 tahun, karena menikah tahun 90 nih istri saya di sini. Saya Jawa, dia Tionghoa. Saya sanguin, dia pragmatik. Saya orang miskin, dia orang mampu. Tapi saya yakin banget punya pemahaman bahwa dia itu pemegang saham 50%. Karena saya pemahamannya begitu, walaupun saya kerja, misalnya istri saya dulu kita dulunya bekerja. Bahkan waktu bekerja awal nikah tuh dia digaji 3 kali lipat. Setelah saya diberkati, saya bilang keluar dari perusahaan, bantu saya. Lalu saya kerja gitu kan, ya uang bersama. Namanya pemegang saham. Ya, maka ibu juga ibu kerja, bapak enggak, uang bersama. Bapak kerja, ibu enggak, uang bersama. Ibu harus saya bilang, ibu harus bisa berkata, uangmu, uangku. Hah? Uangku, uangku. Uangmu, uangku. Dalam nama Yesus, uangmu juga gitu loh saudara ya. Oke, boleh berikutnya lagi. Ya, pasangan memahami bahwa setara pasti akan saling menghormati. Saling menghormati ya intim lah. Karena apa? Karena selevel, kalau selevel itu intim. Anda pernah ketemu pendeta enggak? Aduh kayaknya orangnya sombong ya gitu ya. Karena pendetanya mikir, jemaat enggak level. Pendeta ketemu pendeta, itu pendeta ngakak-ngakak juga loh, bercanda juga loh. Karena mereka satu level. Pendeta sama ketua sinode. Wih, ketua sinodenya jaim, jaga wibawa. Wah, biar nggak mau bercanda, soalnya biar berwibawa. Ketua sinode, ketemu ketua sinode, ledek-ledekan. Bercanda juga, ternyata lucu juga tuh makhluk hidup gitu kan. Karena ketemu yang selevel. Lu ada di kantor, masuk ruangan bos, lalu ngajak bercanda. Dipecat. Dipecat loh. Tapi itu bos ketemu bos, bercanda saudara, selevel kira-kira gitu loh ya. Jadi kalau mau intim, pahamilah suami istri itu selevel. Kita mengajarkan suami istri selevel. Istri bukan babu tanpa gaji. Dipentak-pentak, disuruh-suruh, minum kopi, kurang panas, kurang dingin gitu ya. Kalau ibu digituin bilang 50% saham. Cerai yuk. Cerai yuk. Nantang, ayo. Aku udah siapin lawyer. Ya kan. Oke, boleh Kejadian 2:25. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu istrinya, keduanya satu daging. Sekarang saya di bagian A-nya, laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Artinya apa? Intim itu kalau ada prioritas yang benar. Boleh file berikutnya, itu gambar keluarga saya beneran, itu emang keluarga saya begitu ya, keluarga besar ya. Enggak ada artinya ayat gambar ini, oke, boleh gambar berikutnya lebih berarti. Itu waktu saya lahir masih kurang berarti, berikutnya lagi dia lebih jelas gitu ya. Nah itu waktu saya kecil itu bapak saya itu yang, saya bukan tunjukkan bapak saya pelukis maka saya pelukis gitu ya. Itu ya yang foto yang tersisa di scanning sebelum gak tahu dulu buat apa gitu. Pokoknya fotonya mulai burem-burem, mulai di scanningin. Sekarang ternyata bisa untuk bahan khotbah bahwa bapak saya itu rumahnya itu dindingnya bambu, lantainya jogan, tanah itu sampai ke dalam rumah.
Atapnya ya seng genteng, campur-campur, itu pun jagai tanahnya orang lain. Jadi saya lahir di keluarga miskin. Oke, boleh file berikutnya lagi. Saya keluarga miskin menikah istri Tionghoa keluarga mampu. Udah dah. Begitu menikah itu ya saya mantu adik, mantu kakak, mantu ponaan, mantu ayah, mantu ibu. Sampai istri saya itu, kok keluarga besarmu tuh banyak butuh bantuan semuanya. Loh, waktu pacaran aku kan cerita sama kamu, kalau aku tuh miskin. Aku jujur dari awal kan, iya, tapi kenapa keluarga besarmu miskin semuanya? Loh, lah kok baru sadar ya saudara ya. Kalau orang kaya itu ya ponakannya kaya, pamannya kaya, pak adiknya kaya. Semua orang kaya lah, kaya grup lah. Lah kalau kita miskin ya miskin grup lah ya kan. Kita kere grup ya kan. Ya begitulah. Maka ya singkat cerita akhirnya istri saya belajar menggunakan berkat itu untuk alat mencintai. Nah saya tadinya salah. Saya punya komisi. Bukan tak kasih istri saya, tak kasih ibu saya. Ibu saya senang banget. Terima kasih telepon istri saya. Ya sudahlah malah petah. Ya kita berantem tidak intim. Sampai akhirnya gini dah. Sekarang kalau ngasih ibu saya kamu yang ngasih. Nah, jadi akhirnya dulu saya tinggal di Jakarta. Saya meninggalkan ayah ibu saya di Solo, tapi saya tidak meninggalkan prioritas. Prioritas saya tetap bapak ibu saya di Solo. Sampai akhirnya saya prioritaskan istri saya. Saya belajar uang kasih istri semuanya. Wih, itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Istri itu pandai pegang uang. Sudah masuk, tidak bisa keluar. Tapi khusus istri saya, begitu mau ngasih ke ibu saya, malah dia tambahi. Sebelumnya kan saya bilang sama ibu, Bu jangan sampai istri tahu, Bu jangan sampai istri tahu, Bu jangan sampai istri tahu, sampai anak ya sampai ibu saya tuh bilang, Le, nak, apa kamu tuh nikahnya nggak bahagia toh? Bahagia Bu, lihat wajah saya gitu kan. Lah tapi kenapa kalau kasih uang kok jangan sampai istri tahu gitu. Le kok masak gitu Le, kasihan. Masak kenapa? Bojomu util ya Le. Istrimu pelit ya gitu. Kan saya Jawa, dia Tionghoa. Maka ibu saya bilang, Le ya wong Cina util kabeh. Nah, orang Cina ya pelit semuanya gitu. Jadi perbuatan saya berkata kepada ibu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai itu merusak reputasi Cina sedunia saudara ya. Sampai dia berkata Cina util kabeh. Lalu uang tak kasih istri. Wah ini prioritas ya, belajar prioritas. Uang kasih istri, lalu istri yang ngasih ke ibu. Istri saya pinter saudara ya, bijaksana dan pinter. Kalau saya bisa ngasih 1 juta, dia kasih 1,5. Ngasihnya lebih banyak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Berkali-kali akhirnya ibu saya ngomong sama saya begini. Dalam bahasa Jawa. Le, aku seneng dapat lebih banyak. Ya orang ngono Le. Lah enggak gitu gimana? Baik saya ngudel kowe Le. Ternyata yang pelit kamu. Sebab sejak yang memberi istrimu lebih banyak. Itu saya mau teriak tapi sampai ibu saya dipanggil Tuhan saya belum jadi teriak. Saya mau teriak loh. Sampai ibunya dipanggil Tuhan saya belum teriak. Tapi di surga mungkin dia dengar khotbah saya sekarang ini ya kan. Itu saya mau teriak begini. Itu nambahi pakai duit saya. Gitu loh. Saya mau teriak begitu ingat ada tertulis. Dia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Jadi dah. Biar dia dapat poin dah. Biar dia bahagia dah. Biar dia disanjung sama ibu dah. Nggak ada ruginya saudara pasangan dipuji-puji sama keluarga. Bener nggak ada ruginya. Kadang kita jahat ya. Nanti wah enakan dia dapat poin, enakan dia. Kayak kita tuh nggak ikhlas, dia tuh bahagia gitu loh. Kayaknya orang menikah tuh ikhlasnya dia tuh menderita lalu mati gitu loh saudara. Aduh. Baik dikit lah hatinya gitu ya. Akhirnya saya nggak bilang apa-apa. Ibu saya, adik saya semuanya cinta sama dia. Dia makin bahagia, dia cinta saya. Jadi keintiman itu karena ada prioritas. Maka belajarlah untuk memberikan prioritas kepada yang kepadanya kita mau intim. Anda mau menikah sama dia pacaran, prioritas kan? Wih dulu gak punya pacar, ibunya suruh nganter. Bisa nganter nak? Bisa. Begitu udah janji sama pacar, bisa nganter? Aku udah janji sama dia. Prioritasnya beda kan? Kenapa? Ada prioritas, ada keintiman. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapak ajari kami memberikan prioritas. Baik itu secara seimbang dan bijaksana, prioritas untuk Tuhan, prioritas untuk pribadi, prioritas untuk keluarga, untuk pekerjaan. Memang kadang kami belum dewasa Tuhan untuk mengatur prioritas hidup ini. Tapi kami belajar Tuhan bahwa tanpa kebahagiaan keluarga, sukses dan kekayaan pun bisa membawa malapetaka. Betapa pentingnya kami hidup bahagia
Dengan orang-orang yang akan melekat dalam hidup kami seumur hidup kami. Suatu saat nanti ketika kami sakit, kami dalam masalah, atau kami sudah usia lanjut menjelang hari-hari kami berakhir hidup ini. Maka yang ada di sebelah kami adalah keluarga kami, pasangan kami. Mereka akan bersama-sama kami sepanjang hidup ini. Karena itu dari sekarang beri kami belajar Tuhan untuk memberi prioritas kepada orang terdekat kami, pasangan hidup kami, teman hidup kami. Supaya Tuhan boleh memulihkan pernikahan kami, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kami Gereja Impact Community Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan dari Bapak Ibu Saudara semua yang selalu mendukung pelayanan dari Gereja Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Dan bagi saat ini kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan secara tunai, dapat memasukkan ke dalam amplop yang tadi Bapak Ibu terima dan memasukkan kembali di kotak persembahan yang kami sediakan. Dan bagi Anda yang ingin memberikan secara non tunai dapat memberikan melalui mesin edisi yang kami sediakan yang ada di lobi gereja. Dan bagi Anda juga yang mengikuti secara online, kami juga Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang tertera maupun scan barcode yang ada di layar kaca pada saat ini. Dan sebelum kita memberi, mari bersama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami akan memberikan persembahan kami, biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita, penuh dengan kerelaan hati dan ketulusan hati, sebagai ucapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan kami ingin memberikan dengan penuh ucapan syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Di pelosok Mentawai, sekolah bukan hanya soal belajar, tapi juga tentang perjalanan yang penuh perjuangan. Setiap pagi mereka melangkah jauh, melewati jalan yang tak selalu ramah. Tak ada jembatan, tak ada kendaraan, hanya perahu kecil yang mengantar mereka ke seberang. Jadi hari ini Sungai Butui banjir. Kami menyeberang ke sekolah menggunakan abak atau perahu. Ya, si Janur dia menyeberang saja, basah-basah celananya itu. Halo sobat pedalaman, jadi tadi sudah berhasil menyeberang sungai yang banjir. Tapi setelah menyeberang ternyata harus melewati ini lagi, genangan sungai ini lagi. Aduh, anak-anak sudah duluan, sudah masuk ke dalam sungai. Ayo. Di sini, mereka bukan hanya belajar membaca dan menulis. Mereka sedang membangun masa depan. Pendidikan untuk semua anak di Indonesia. Tapi tidak semua mendapat apa yang menjadi hak mereka. Guru menjadi harapan bagi mereka untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Jadilah bagian dari perubahan. Mari dukung perjuangan mereka dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman. Bersama kita menerangi masa depan mereka.
Shalom, bertemu kembali dengan saya Petrus dan Komici dalam Warta Jemaat Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, welcome to our family. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel Impact Family. Silahkan kunjungi booth-nya yang ada di lobi gereja dan segera daftarkan diri Anda. Akan diadakan kelas Bible Study pada hari Sabtu tanggal 5 April pukul 9 pagi yang dilaksanakan secara online via Zoom. Bagi Anda yang rindu mendalami firman Tuhan, silakan mendaftarkan diri Anda. Mulai dari hari Minggu tanggal 13 April 2025, ibadah Gereja Impact Community Indonesia berubah menjadi 6 kali ibadah onsite, yaitu pada pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan jam 7 malam. Dan ibadah live streaming akan disiarkan pada pukul 10 pagi dan 7 malam. Bagi Anda pasangan muda-mudi yang berencana menikah dan membutuhkan layanan bimbingan serta pemberkatan nikah, mari daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah batch ke-20 yang akan segera dimulai pada tanggal 12 Mei mendatang. Sekolah Tangan Pengharapan membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2025-2026. Segera daftarkan putra-putri Anda dan kunjungi booth Sekolah Tangan Pengharapan untuk informasi lebih lanjut. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 April dan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 20 April 2025. Ibadah ini dilaksanakan secara onsite pada pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan jam 7 malam. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, dan juga akan ada spesial perform drama dan dance. Pastikan Anda hadir dan beribadah bersama orang-orang terkasih. Ikuti retreat healing dengan tema New Journey, Healing Your Body, Mind, and Soul, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari 2 malam pada tanggal 26 hingga 28 Juni di Via Renata Puncak. Pendaftaran telah dibuka dengan biaya pendaftaran sebesar Rp2.250.000 dan dapatkan diskon early bird hanya dengan Rp2 juta saja. Segera daftarkan diri Anda. Jangan lupa nikmati diskon spesial dari merchandise Tangan Pengharapan dan dapatkan voucher sebesar Rp50.000 bagi kamu yang mengisi form survei. Mari membantu memberikan makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Hello beloved people, kami ingin mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam perjalanan mengunjungi 7 jemaat di Kitab Wahyu dalam perjalanan ke Turki dan juga ada optional untuk join ke Yunani dan tentu Santorini. Mari daftarkan diri Anda segera, perjalanan akan diadakan pada tanggal 21 September sampai dengan 7 Oktober, di mana perjalanan ini adalah perjalanan siaga, perjanjian baru dan juga perjalanan Rasul Paulus. Kita akan menyusuri Athena, Santorini, Tesalonika, Filipi, Makedonia, dan juga menelusuri 7 jemaat Kitab Wahyu yang ada di Turki, dan juga nanti pastikan Anda bisa segera mendaftarkan karena waktu terbatas. Tuhan memberkati. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan dari Gereja Impact Community Indonesia dengan memfollow @impactcommunity.id di sosial media dan juga mendownload ICI Apps di handphone Android dan iOS Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Selagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Jarod untuk pemberitaan firman Tuhannya pada hari ini dan juga Ibu yang mendampingi Bapak sepanjang hari ini. Dan kami Gereja Impact Community Indonesia ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dapat melambaikan tangan Anda. Apakah ada? Selamat datang di Gereja Impact Community Indonesia Ibu. You are our family. Oh yeah, you are my family. You are my family. You are my family. You are my family. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, nanti dapat mengunjungi booth Impact Family yang ada di depan dengan tulisan Komici untuk mendapatkan souvenir dari kami dan juga untuk bergabung bersama komunitas dari Gereja Impact Community Indonesia. Dan akan diadakan kelas Bible Study pada hari Sabtu besok tanggal 5 April pukul 9 pagi yang dilaksanakan secara online via Zoom dengan judul Pemahaman Dasar Motif Kehadiran Allah di Bumi. Bagi Anda yang ingin belajar tentang firman Tuhan, dapat segera mendaftarkan diri Anda dan mengikuti kelas Bible Study ini. Dan kelas Bible Study ini diadakan di setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga di jam 9 pagi.
Dan dengan penuh ucapan syukur mulai hari Minggu tanggal 13 April, ibadah raya Gereja Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 6 kali ibadah secara onsite, yaitu pada pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan jam 7 malam. Dan akan diadakan secara online live streaming pada ibadah pukul 10 pagi dan jam 7 malam. Dan Impact Business Community kembali akan mengadakan fellowship onsite bersama Pastor Ernesto Mesak, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April pukul 10 pagi. Bagi Anda yang memiliki usaha dan sudah bergabung dengan Impact Family, mari bergabung bersama Impact Business Community untuk kita saling berdiskusi membangun bisnis sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan juga menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian pengumuman pada siang hari ini, sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa untuk Pastor Jarod dan juga keluarga. Berkati dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan maupun kesehatannya. Tuhan sertai dimanapun hamba-Mu ini berada. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, pelayanan maupun kesehatan mereka dan dalam perjalanan mereka. Kemanapun hamba-Mu ini berada, boleh banyak jiwa dibawa mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk pelayanan Gereja Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Untuk setiap staf, volunteer yang ada. Kami boleh bergandeng tangan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi dampak, kami boleh menjadi berkat untuk kota kami, untuk bangsa kami maupun untuk masyarakat dan di sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini secara onsite maupun mengikuti secara online. Tuhan, mereka yang sedang berkumpul dalam kesehatan mereka. Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berkumpul dalam usaha mereka. Tuhan yang berkati dalam setiap usaha mereka, berikan terobosan-terobosan yang baru. Mereka boleh membangun usaha mereka dalam takut akan Tuhan. Mereka yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan juga yang pertemukan dengan pekerjaan yang tepat. Mereka juga yang sedang berkumpul dalam hutang piutang. Tuhan yang campur tangan, berikan pada mereka hikmat. Berikan pada mereka jalan keluar untuk mereka boleh melunasi setiap hutang piutang mereka. Dan mereka boleh semakin bijaksana dalam mengelola keuangan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang merindukan pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan sepadan untuk kehidupan mereka. Mereka yang sedang merancangkan pernikahan mereka. Tuhan yang berkati dalam setiap persiapan pernikahan mereka, setiap dana yang dibutuhkan, persiapan-persiapan vendor yang sedang mereka libatkan, Tuhan juga yang campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang merindukan untuk keturunan. Diberkati buah kandungan mereka, dijauhkan dari kemandulan. Diberkati setiap janin yang Tuhan percayakan dalam kandungan mereka, dijauhkan dari keguguran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga dari jemaat-Mu. Hubungan antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, dan menantu. Tuhan berkati dengan kasih yang melimpah. Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada surga. Biar lewat setiap kehidupan rumah tangga dari jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi dampak untuk setiap keluarga-keluarga yang lain. Kami juga serahkan untuk kehidupan jemaat-Mu yang sedang merancangkan liburan ini Tuhan. Sertai dalam setiap perjalanan mereka, dijauhkan dari mara bahaya maupun kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita yang daripada surga itu terus mengalir memenuhi dalam masa-masa liburan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati dalam seluruh aktivitas kami, perjalanan kami sepanjang hari ini. Dari siang hari ini sampai nanti malam. Biarlah setiap perjalanan langkah kehidupan kami boleh selalu menceritakan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh kehidupan kami pada siang hari ini ya Bapa. Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Jemaat Gereja Impact Community Indonesia, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita hingga kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobat Tangan Pengharapan,
Beberapa minggu lalu kami dari tim Peduli Sama sempat menemukan salah satu bapak yang sedang berjualan kopi keliling di wilayah Jakarta Utara. Nah, melihat gerobaknya yang kurang layak, akhirnya kami dari tim Peduli Sama tergerak untuk memberikan gerobak yang lebih baik, sehingga bapak ini punya semangat untuk berjualan dan dia bisa mengembangkan usaha ini biar lebih baik lagi untuk mencukupi setiap kebutuhannya. Untuk itu gerobaknya sudah kami loading ke mobil dan kami siap untuk membagikannya. Ikutin terus pembagian hari ini. Dadah! Gerobaknya ini udah berapa lama? Udah 9 tahun. 9 tahun. Nah, dengan adanya bantuan gerobak baru nih gimana menurut Ya. Bang Didin? Ya terima kasih banyak kita dibantu. Ya berhari-hari ya sedapatnya aja. Pokoknya siang pagi ya makan, siangnya makan, sore makan. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program Peduli Sama. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program Peduli Sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Helping people live a better life.